Selamat berjumpa kembali dengan saya Inengah Kertabesung dari Universitas Udayana, kembali menyajikan materi pembelajaran jarak jauh pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan topik Data dalam Statistik. Data, mungkin sudah kita kenal, sudah kita pernah dengar atau sering kita mendengar tentang data. Tapi data yang dimaksudkan kali ini adalah data dalam statistik atau data dalam penelitian. Data dalam penelitian itu berarti bahwa setiap data itu memberikan informasi-informasi yang kita perlukan. Kalau data itu tidak memberikan informasi, otomatis data itu tidak akan berguna. Semakin lengkap informasi yang diberikan pada data itu, maka akan semakin bagus dan semakin detail sehingga kita tahu apa yang dimaksudkan pada data itu. Dengan demikian, data merupakan kumpulan informasi yang benar dan nyata yang diperoleh melalui satu pengamatan yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu persoalan. Semakin lengkap data yang diberikan, maka data itu akan semakin bagus. Misalnya, data yang kita terima, contohnya angka 80. Nah, data kalau cuma angka 80 tentu tidak akan memberikan informasi apa-apa. Tapi kalau dilengkapi dengan hasil ujian, nilainya 80, itu tentu merupakan suatu data yang mengandung baru satu informasi. Untuk lebih bagusnya, maka informasi yang diberikan harus lebih detail. Misalnya, hasil ujian pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Itu sudah ada dua informasi, yaitu hasil ujian dan mata kuliah Metodologi Penelitian. Kemudian bisa juga dilengkapi misalnya di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Jadi sudah ada 3 informasi yang diberikan dari data itu. Semakin banyak informasi yang diberikan, tentu data itu akan semakin bagus. Nah, kenapa data itu penting? Data itu merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dari datalah kita akan dapat membahas ataukah menjawab suatu permasalahan yang akan terjadi. Data ini merupakan data yang sangat penting untuk kelanjutan dari penelitian itu sendiri. Jadi, data itu akan memberikan informasi bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi atau yang ingin dipecahkan harus berdasarkan atas data-data yang ada. Nah, dengan demikian, data yang baik itu adalah data yang objektif. Data yang objektif itu artinya sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan apa yang kita amati. Jadi tidak benar kalau nanti data yang disajikan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian data yang baik juga relevan. Jadi dapat dipakai untuk menjawab permasalahan yang akan diungkapkan. Kalau datanya lain, permasalahannya lain, tentu tidak akan menjadi titik temu. Representatif itu menggambarkan atau kondisi dari suatu keadaan yang diinginkan ataukah yang suatu keadaan yang dipakai untuk memecahkan suatu permasalahan. Data-data itu haruslah data-data yang representatif. Kemudian, data yang digunakan atau data yang didapatkan harus sesuai dengan waktunya. Kadang-kadang ada beberapa data-data yang sudah lama tidak pernah diungkapkan, kemudian baru diungkapkan, tentu akan fakta realnya berbeda dengan kondisi sekarang. Jadi data yang sudah ada sejak lama tentu dalam beberapa hal mungkin tidak akan cocok dengan kondisi yang ada pada sekarang. Dengan demikian,
data itu kurang baik. Kemudian, kenapa ini data itu penting? Karena dari data inilah nanti akan menentukan analisis yang diperlukan. Nah, dalam mendapatkan data itu tentu kita mendapatkan data dengan berbagai cara. Ada yang melalui dengan hasil tes, ataukah mungkin tes itu dengan menguji, mengukur, dan lain sebagainya, atau menimbang. Kemudian ada juga dengan hasil yang non-tes. Non-tes itu tanpa melakukan pengukuran, tanpa melakukan penimbangan terhadap objek yang kita inginkan. Nah, hasil pengumpulan data melalui non-tes ini itu bisa kita dapatkan melalui observasi, jadi pengamatan. Kemudian bisa juga dengan wawancara. Jadi dengan orang-orang yang kita perlukan terhadap permasalahan yang akan dihadapi, kita melakukan wawancara terhadap orang-orang yang mengetahui bidangnya. Kemudian bisa juga dengan penyebaran-penyebaran angket, ataukah dengan survei-survei. Itu juga cara untuk mendapatkan data. Kemudian bisa juga dengan melihat dokumentasi yang ada. Dokumen-dokumen yang lama, ataukah dokumen-dokumen yang sudah dilakukan sebelumnya, itu juga merupakan suatu data yang bisa dipakai untuk membahas suatu permasalahan yang dihadapi. Nah, kenapa kita perlu ataukah penting mempelajari tentang data? Karena data yang kita dapatkan tentu akan bisa bermanfaat atau memberikan informasi kalau sudah dianalisis. Kalau tidak dianalisis ya tentu tidak akan berarti apa-apa. Nah, analisis apa yang dipakai dalam pemecahan permasalahan itu? Nah, itu tergantung dari data itu sendiri. Jadi datanya apa, analisisnya apa. Nah, setiap orang yang akan melakukan penelitian tentu sudah tahu gambarannya tentang data yang akan diperoleh. Jadi, kalau dari hasil wawancara tentu akan tahu datanya dalam bentuk apa. Apakah dalam bentuk nominal, dalam bentuk ordinal, dalam bentuk interval, atau dalam data dalam skala rasio. Karena masing-masing skala data atau masing-masing jenis data, analisisnya tentu akan berbeda. Jadi tidak sama semua jenis data. Jadi begitu kita sudah punya judul, harus sudah ada bayangan tentang data, terutama dalam hal karakteristik data, ciri-ciri data, kemudian skala data. Karena dari data-data yang ada itu kita akan melakukan analisis sesuai dengan jenis data yang kita peroleh. Nah, data itu bisa juga dibedakan berdasarkan atas sifatnya. Kalau sifatnya itu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, kalau data yang kualitatif itu berdasarkan atas kualitas, tanpa melakukan pengukuran, tanpa melakukan penimbangan, tanpa melakukan mengukur ataukah dengan menimbang ataukah dengan yang lainnya. Dengan demikian, data kualitatif mungkin lebih cenderung ke narasi. Misalnya data kualitatif itu kita dapatkan dalam bentuk gambar, ataukah dalam bentuk kualitas, misalnya sangat baik, kemudian baik, buruk, dan sangat buruk. Begitu juga dengan kalau kita tinggi, maka kualitatif itu bisa sangat tinggi, kemudian tinggi, kemudian sedang, kemudian rendah, dan sangat rendah. Itu kalau kita menggunakan beberapa kategori. Misalnya kalau 5 kategori bisa nanti sangat tinggi, kemudian tinggi, sedang, kemudian rendah, dan sangat rendah.
Nah, itulah nanti data-data kualitatif. Jadi tidak dalam bentuk angka. Sedangkan sifat data yang kuantitatif itu adalah data-data dalam bentuk angka yang didapat biasanya dengan hasil pengukuran. Ataukah bisa saja nanti dari hasil non-tes seperti survei, kemudian angket, dan lain sebagainya, bisa nanti kita mendapatkan data-data yang kuantitatif. Tergantung bagaimana kita membuat suatu narasi atau suatu pertanyaan sehingga jawabannya itu bersifat kuantitatif. Nah, kalau yang kuantitatif itu ada data diskrit dan data yang kontinu. Ada yang dipakai data itu didapatkan karena berdasarkan atas menghitung, misalnya jumlah orang-orang yang berkumpul kita hitung, itu data diskrit. Kemudian yang data kontinu itu data yang diperoleh dengan cara mengukur. Mengukur itu biasanya dengan menimbang ataukah dengan mengukur tingginya misalnya. Kemudian berdasarkan atas waktu. Data juga bisa dibedakan atas waktu. Misalnya waktu pengambilan data. Waktu yang dimaksud adalah waktu pengambilan data. Ada yang namanya cross-sectional, yaitu data yang kita dapatkan hanya sekali saja pengukurannya. Misalnya kita mengukur berat badan sapi, kita hanya mengukur berat badan sapi. Sekali saja mengukur berat badan sapi, itu namanya cross-sectional. Kalau ada pengukuran berulang, misalnya minggu pertama, minggu kedua, kemudian minggu ketiga juga diukur, minggu keempat juga diukur, itu data berskala atau time series. Jadi pengukuran dilakukan secara berulang. Kemudian kalau dilihat dari kompleksitas datanya, juga bisa dibedakan menjadi 4. Ada data yang nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kita nanti akan membahas tentang kompleksitas data itu sendiri. Karena dari kompleksitas data inilah nanti kita akan mengarahkan terhadap uji dari data itu atau analisis dari data itu sendiri. Kalau data nominal, bagaimana cara menganalisisnya, kemudian ordinal bagaimana, interval bagaimana, dan rasio itu bagaimana. Tentu ini analisisnya akan berbeda-beda. Nah, analisis data. Secara umum, analisis data itu biasanya data-data yang nominal itu dianalisis berdasarkan chi-square atau chi kuadrat atau Kolmogorov-Smirnov. Itu data-data yang nominal. Kemudian kalau yang ordinal bisa dengan chi-square atau chi kuadrat, Mann-Whitney, Kolmogorov-Smirnov, atau juga bisa dengan melihat Kruskal-Wallis atau uji median. Kalau itu dengan uji komparasi atau perbandingan. Jadi membandingkan antara benda satu dengan benda yang lain atau perlakuan satu dengan perlakuan yang lain bisa dengan chi kuadrat, Mann-Whitney, Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis atau uji median. Tetapi kalau kita nanti melakukan uji korelasi, bisa kita lakukan dengan korelasi McNemar, Bradman, Kendall, ataukah dengan Cochrane. Nah, itu data yang ordinal. Kemudian juga ada interval atau rasio. Biasanya kalau secara manual kita misalnya berbeda antara data yang interval dibandingkan dengan data rasio. Tetapi kalau kita menganalisis secara digital dengan pengolah data seperti SPSS, biasanya data dalam bentuk interval atau rasio itu menjadi 1, sehingga ada 3 skala data. Tapi kalau manual tetap berbeda antara interval dan rasio. Analisisnya juga berbeda.
Bisa dengan t-test atau analisis varian. Itu untuk analisis komparasi atau perbedaan. Sedangkan untuk melihat korelasinya bisa dengan korelasi produk momen ataukah dengan korelasi yang lain, karena skala data sudah rasio itu akan memungkinkan dengan korelasi yang lain. Nah, kemudian yang pertama itu skala data yang nominal. Skala data yang nominal itu lebih cenderung kepada skala data yang bersifat kategori. Jadi berdasarkan atas pengelompokan. Jadi mengklasifikasikan suatu objek atau sifat atau jenis atau orang yang hanya merupakan berdasarkan atas lambang pengkategorian atau pengelompokan. Misalnya data nominal jantan dan betina. Misalnya jantan kita beri skor 1 atau dikategorikan sebagai 1, yang betina sebagai kategori 2. Jadi bukan berarti yang kategori 2 itu lebih tinggi dari 1. Tidak, itu hanya sekedar lambang atau kategori. Atau juga misalnya yang jantan itu skornya 1, 2 jantan berarti kalau dijumlahkan menjadi 2. Apakah sama dengan yang betina dengan skor ataukah dengan kategori 2? Tentu tidak. Jadi dengan demikian pada skala nominal ini tidak berlaku operasi matematik. Jadi tidak bisa ditambahkan atau tidak bisa dikurangkan ataukah tidak bisa dibagi. Karena tidak berarti tidak berlaku operasi matematika. Hukum matematika itu tidak berlaku. Jadi 1 jantan, 2 jantan itu sama dengan skornya 1 betina, karena skor di kategorinya yang betina itu 2. Tidak bisa seperti itu. Jadi dengan demikian skala nominal ini adalah skala data yang paling rendah, hanya untuk pengkategorian saja. Dengan demikian, sekali lagi, yang bisa dilakukan analisis adalah dengan cara persentase, frekuensi pemunculan atau modusnya, proporsi, atau dengan menggunakan analisis non-parametrik. Nah, itu yang bisa dilakukan pada skala data yang nominal. Kemudian melanjut skala data yang kedua yang ordinal. Nah, yang ordinal ini juga merupakan pengkategori. Pengkategori tetap menggunakan sebagai kategori saja. Misalnya kategori 1, kategori 2, 3, dan 4. Tapi di sini sudah menunjukkan ada urutan. Misalnya, kepangkatan pada pegawai negeri sipil. Ada golongan 1, ada golongan 2, ada golongan 3, dan ada golongan 4. Nah, otomatis nanti antara golongan 4 dengan golongan 1 ataukah golongan 4 dengan golongan 3, tentu golongan 4 lebih tinggi. Atau mungkin kita kategorikan antara S1, mahasiswa S1, mahasiswa S2, ataukah mahasiswa S3, dan ada mahasiswa yang S0. Jadi kalau dilihat dari urutannya, tentu yang S1 lebih rendah dibandingkan dengan S2. S2 tentu lebih rendah dibandingkan dengan S3. Nah, ini sudah ada urutannya. Misalnya 1, 2, 3, 4 pada pangkat tentu itu berurutan. Jadi dengan skala ordinal ini sudah menggambarkan peringkat atau jenjang atau ranking. Sehingga antara kategori 1 dengan kategori yang lainnya tentu ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Nah, misalnya lulusan dengan IPK 4, IPK 3, IPK 2, IPK 1. Itu juga merupakan data yang ordinal. Atau sistem kepangkatan juga bisa. Kualitas juga bisa.
Ada skornya 1, skornya 2, skornya 3, dan lain sebagainya. Dengan demikian, analisis yang dipakai untuk menganalisis data seperti ini biasanya adalah dengan median, persentil, atau rank Spearman. Nah, kadang-kadang, sekali lagi, pada setiap orang yang akan melakukan penelitian harus tahu nanti skala data yang akan didapat atau jenis data yang akan didapat. Sehingga nanti begitu dapat, kita sudah tahu analisis yang akan dipakai. Kemudian ada juga skala interval. Skala interval juga sudah menunjukkan adanya peringkat. Walaupun itu dalam bentuk kategori. Tetapi ada kesamaan urutan dan jarak. Nah, ciri-ciri pada data sebelumnya pada skala ini ditambah dengan ciri yang lain, yaitu rentang skalanya atau jaraknya sama. Satu dengan yang lain. Jadi, 1 dengan 2, dengan 3, dengan 4. Misalnya nilai mata kuliah. Rentang sekian sampai sekian dapat A, rentang sekian sampai sekian dapat B, rentang sekian sampai sekian dapat C. Nah, itu adalah skala interval. Namun sekali lagi dengan skala interval ini tentu nanti angka 0 itu tidak berlaku. Tidak ada angka 0 mutlak. Artinya, kalau tidak ada kenaikan, maka kalau data interval itu ya tidak ada. Jadi tidak ada 0. Nah, salah satu contoh mungkin pada skala interval itu adalah nilai mata kuliah. Jadi ada intervalnya antara sekian sampai sekian, kemudian dapat sekian sampai sekian, dan lain sebagainya. Itu adalah skala interval. Misalnya, kita juga bisa, mahasiswa itu di zaman pandemi ini berapa kali datang ke kampus dalam seminggu. Nah, ada yang menjawab sangat sering, ada juga menjawab sering, kemudian ada juga menjawab jarang, atau mungkin kadang-kadang, ataukah mungkin ada menjawab tidak pernah. Nah, kalau kita scoring itu, yang sering mungkin nanti, yang sangat sering itu berikan skor 5, kemudian sering itu kita berikan skor 4, kemudian kadang-kadang itu misalnya skor 3, kemudian jarang itu skornya 2, dan sangat jarang itu 1. Dengan demikian, jaraknya itu sudah pasti. Tentu nanti antar orang kalau data seperti ini, sangat sering pada si A tentu akan berbeda nanti kalau ditanyakan pada si B dengan jawaban sangat sering. Tentu nanti tidak sama. Mungkin si A itu sangat sering dianggap dalam seminggu itu bisa 6 kali ke kampus. Tetapi mahasiswa yang lain juga menjawab dengan sangat sering itu 3 kali atau 2 kali. Tentu itu tidak sama. Nah, sekali lagi bahwa perbedaan nanti dengan data rasio itu adalah nilai 0 tidak mutlak. Nah, yang terakhir adalah skala data rasio. Ini adalah skala data yang paling sempurna. Jadi, data skala rasio itu biasanya didapatkan dengan memakai alat ukur yang universal. Sekali lagi, dengan mengukur dengan alat ukur yang universal. Jadi, universal itu dipakai oleh orang lain secara umum. Kalau alat yang dipakai untuk mengukur tidak umum, tentu itu tidak rasio namanya. Karena misalnya si A beratnya itu 40 kg ditimbang di Bali, kemudian dia pergi ke Jawa, ditimbang harus beratnya sama 40. Kemudian dia pergi ke Sumatera, juga beratnya sama, yaitu 40. Dengan demikian,
Skala rasio itu data yang diperoleh dengan menggunakan alat ukur yang universal. Nah, kalau kita menggunakan alat ukur yang lain atau yang belum mungkin bersifat universal, tentu diukur oleh si A akan mendapat 80, kemudian si B dengan alat yang lain juga mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, harusnya sama. Jadi, data yang diperoleh tapi menggunakan alat ukur yang tidak standar atau yang tidak universal belum sepenuhnya diterima sebagai skala data rasio. Nah, begitu juga dengan skala rasio ini sudah ada nilai nol mutlak. Jadi berbeda antara nol dan kadang-kadang ada juga menulis dengan strip. Artinya tidak ada data. Itu berbeda. Secara matematik, nol itu bernilai. Tapi dengan tulisan, misalnya kita mendapatkan data strip. Jadi ya mungkin maksudnya tidak ada data atau tidak bisa ditulis di sana. Tetapi itu secara statistik itu akan berbeda. Kalau nol itu sudah ada nilainya. Nilainya itu adalah nol. Tapi kalau menggunakan strip atau dikosongkan, otomatis dianggap itu tidak diukur. Jadi tidak diukur. Nah, itu dengan demikian kalau nanti dalam statistik, nol itu juga bernilai. Tapi kalau di strip dipakai tidak bisa dianalisis. Kemudian, nilai nol mutlak yang dimaksud, misalnya kita mengukur pertambahan berat badan sapi. Kita ukur pada hari pertama, beratnya 110 sapi. Kemudian pada hari kedua, juga beratnya 110. Dengan demikian, kalau kita mencari data berapa pertambahan berat badan sapi per hari, tentu jawabannya pada hari pertama karena 110, pada hari kedua 110, maka pertambahan berat badannya itu 0. Jadi tidak ada pertambahan berat badan. Nah, itulah artinya bahwa skala rasio itu angka 0 mutlak itu sudah berlaku. Nah, ini dengan adanya nilai 0, maka kita dapat membuat perbandingan atau rasio antara skor-skor yang berskala rasio. Jadi ini analisisnya bisa lebih kompleks, bisa kita pakai untuk skala data yang rasio. Kemudian, nah ini salah satu contoh, pada skala rasio juga sudah berlaku hukum matematik. Jadi sudah berlaku hukum matematik. Jadi orang yang beratnya 80 kg akan berarti sama dengan 2 orang yang beratnya 40 kg. Atau bisa juga nilai 15 itu sama dengan 3 kali 5 meter. Jadi hukum matematik sudah berlaku ini. Sudah berlaku penjumlahan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Itu pada skala data rasio. Nah, ini adalah contoh dari mahasiswa. Saya anggap ini mahasiswa. Ini informasinya yang pertama itu tentang nama. Informasi kedua tentang kelamin, jenis kelamin. Informasi yang ketiga itu adalah kelas. Kemudian yang keempat nilai juri. Nah, itu adalah informasi yang ada pada data itu. Misalnya, Tuti dapat 70. Maka informasi yang disampaikan oleh data ini, bahwa 70 itu nilai hasil tes dari Tuti, jenis kelamin perempuan, dan kelas 3. Ada 3 informasi. Tambah lagi 1 dengan nilai juri berarti ada 4. Nah, kalau dilihat dari jenis kelamin,
Ini ada diberikan kategori 1 dan ada kategori 2. Yang perempuan itu dikategorikan dengan 2, sedangkan yang laki-laki diberikan dengan kategori 1. Jadi 2 orang dengan kategori 1 tidak sama dengan 1 orang kategori 2. Nah, ini skala data yang model seperti ini, jenis kelamin itu adalah skala data yang nominal. Kemudian kelas. Di sini Tuti kelas 3, Dani kelas 4, Parwate kelas 2, Rini kelas 5. Jadi ini sudah ada jenjang. Masih dalam bentuk kategori. Kelas itu kan kategori. Jadi ada kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Dengan demikian, data seperti ini, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah skala ordinal. Nah, kemudian ada juga juara. Juara 1, juara 2, juara 3, juara 4. Nah, kalau skala data yang juara ini, maka skala datanya adalah interval. Karena yang satu itu interval nilainya 240, kemudian di bawahnya 232 itu juara 2, 222 itu juara 3, dan juara 215 itu juara 4. Itu adalah skala data yang interval. Nah, sedangkan nilai juri bisa dikategorikan sebagai skala data yang rasio. Nah, ini kalau informasi seperti ini, kalau kita membandingkan antar jenis kelamin terhadap nilai mata kuliah, maka tentu seperti yang disampaikan tadi, analisisnya apa tergantung dari skala data yang diperoleh. Nah, kemudian melanjut tentang penelitian. Jenis-jenis penelitian yang selama ini dilakukan orang, itu ada penelitian eksploratif, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatori. Apa itu eksploratif, deskriptif, dan eksplanatori? Nah, kalau eksplanatori itu bertujuan untuk mengeksplorasi topik baru, menggambarkan fenomena-fenomena sosial, dan menjelaskan bagaimana terjadinya suatu fenomena sosial. Nah, eksploratif biasanya penelitian yang baru, belum pernah diungkapkan atau belum pernah dilakukan orang. Biasanya penelitian-penelitian yang eksploratif ini, kita tidak punya gambaran apa hasil dari penelitian itu sendiri. Tidak akan tahu hasilnya apa atau kapan, karena bersifat eksploratif. Jadi dengan demikian penelitian yang eksploratif itu belum punya kerangka pemikiran dan hipotesis, dugaan terhadap nanti permasalahan yang diangkat itu tidak ada bayangan atau tidak bisa merumuskan hipotesis. Dengan demikian penelitian yang eksploratif tidak menggunakan hipotesis. Kemudian menjadikan sebuah topik yang baru dikenal oleh masyarakat luas. Misalnya eksploratif itu tiba-tiba ada penyakit, misalnya kayak COVID. Kalau COVID kan sudah jelas nanti siapa yang menemukan, kemudian apa penyebabnya. Tapi ada pada hewan maupun pada tumbuhan atau pada manusia kadang-kadang orang itu sakit. Nah, tentu nanti para ahli ingin mencari tahu apa sih penyebab penyakit itu. Maka dia lakukan penelitian sampai tahu apa penyebabnya. Nah, dengan demikian penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang eksploratif. Jadi belum tahu sekali apa penyebabnya. Kita coba lakukan penelitian baru ketemu. Seperti halnya penyakit cembrana pada sapi pada zaman-zaman dulu.
Jadi menurut para ahli dia melakukan penelitian, kemudian ada juga Profesor melakukan penelitian, tidak tahu gambarannya nanti apa sih penyebabnya. Ada yang bilang MCF, ada yang bilang Ehrlichia. Nah, itulah konsekuensi dari penelitian yang eksploratif. Jadi belum pernah dikerjakan orang sehingga kita itu tidak punya bayangan apa nanti penyebab dari penyakit itu. Itu yang eksploratif. Kemudian nah, karena penelitian eksploratif ini adalah penelitian paling dasar atau paling awal, maka sebagai dasar untuk penelitian-penelitian lanjutan. Ini adalah penelitian awal, nanti akan bisa diikuti dengan penelitian-penelitian yang lain. Kemudian mengembangkan teknik dan arah untuk penelitian selanjutnya. Jadi sama juga karena ini penelitian eksploratif, begitu kita temukan penyakit pada sapi misalnya penyakit baru, yang lama kita sebelumnya tidak pernah tahu apa penyebabnya, kita lakukan, ya kita coba, curiga terhadap virus, kita coba dulu. Kemudian atau terhadap bakteri mungkin penyebabnya, kita coba dulu, amati, kemudian bisa juga dengan parasit. Nah, kalau sudah tahu itu penyebabnya, maka akan berkembang nanti teknik dan arah penelitian selanjutnya. Itu yang penelitian eksploratif. Kemudian penelitian yang kedua adalah penelitian yang deskriptif. Jadi penelitian-penelitian yang menggambarkan apa yang kita dapatkan dari data itu sendiri, tanpa melakukan uji-uji analisis secara statistik. Jadi adalah menyajikan gambaran yang lengkap mengenai suatu setting sosial, dan hubungan-hubungan yang terdapat di dalam penelitian. Jadi menggambarkan begitu saja. Nah, karena bersifat deskriptif, tentu akan sama dengan penelitian yang eksponensial, yaitu tidak menggunakan hipotesis atau hipotesis tidak diperlukan. Sehingga uji statistiknya tidak ada. Karena secara deskriptif kan menyajikan saja. Misalnya jumlah wanita di Bali sekian, kemudian laki-laki di Bali sekian. Itulah data ataukah penelitian yang deskriptif. Hanya mendeskripsikan saja terhadap data yang diperoleh. Dengan demikian, data penelitian yang deskriptif itu menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok. Kemudian menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan. Jadi bisa juga penelitian yang deskriptif itu menggambarkan terhadap mekanisme suatu reaksi, ataukah mungkin sebuah proses, ataukah hubungan terhadap sesuatu pada kondisi yang kita akan amati. Jadi menggambarkan. Kemudian, hasil dari penelitian yang deskriptif biasanya juga merupakan informasi dasar. Jadi untuk perkembangan penelitian-penelitian lanjutan sebagai dasar dari penelitian-penelitian lanjutan, memang diperlukan penelitian-penelitian yang deskriptif hanya dengan mencandrakan dari data-data yang kita peroleh tanpa melalui analisis statistik. Bisa juga nanti penelitian yang deskriptif itu menjelaskan tahapan-tahapan ataupun seperangkat tatanan yang terjadi pada masyarakat atau tatanan pada proses mekanisme suatu reaksi. Kemudian yang terakhir adalah penelitian explanatory. Jadi penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sebuah fenomena terjadi. Biasanya sudah ada variabel-variabel yang kita akan amati, kemudian perbandingan antar variabel, dan yang lebih penting itu ada dugaan terhadap permasalahan yang kita akan teliti. Kita sudah punya bayangan, ataukah sudah punya kerangka pemikiran akan bagaimana penelitian ini. Dengan demikian, karena kita sudah ada bayangan, tentu kita bisa sudah menduga bahwa nanti hasilnya itu seperti apa.
Jadi dengan demikian, penelitian yang eksplanatori wajib ada hipotesis. Nah, penelitian yang eksplanatori itu menjelaskan secara akurat sebuah teori. Nah, karena penelitian eksplanatori itu biasanya cenderung itu eksperimental atau eksperimen atau dengan percobaan. Dengan demikian, maka mampu memberikan informasi secara akurat sebuah teori. Kemudian memberikan atau mencari penjelasan yang lebih baik mengenai suatu topik tertentu. Kemudian mengembangkan pengetahuan yang lebih jauh mengenai sebuah proses. Jadi tetap hasil penelitian ini akan bisa sebagai awal suatu proses penelitian-penelitian berikutnya. Jadi bisa juga dengan eksplanatori itu menghubungkan topik-topik yang berbeda namun memiliki kesamaan dalam penyajian. Kemudian penelitian yang eksplanatori membangun dan memodifikasi sebuah teori sehingga menjadi informasi yang lebih lengkap. Terakhir, mempertahankan sebuah teori dalam topik baru. Itu yang dapat kami sampaikan. Jadi silahkan kalau ingin mendapatkan materi metode penelitian yang lain, silahkan kunjungi materi-materi kami yang sudah di-share sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih, semoga dengan materi ini mampu menggugah para peneliti-peneliti untuk melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut dan bisa berperan terhadap semua umat maupun lingkungan yang ada di sekitar kita.